Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Islam Firmansyah dari Prodi DKV Profesional. Saya di sini akan menjelaskan tentang komunikasi. Proses komunikasi menurut para ahli, menurut Aristoteles, proses komunikasi ini mampu diterima secara luas di antara proses lainnya. Proses ini memiliki 5 elemen yang meliputi speaker speech, occasion, audience, dan efek. Proses Aristoteles menitikberatkan pada pembicara, speaker, dan pesan, speech, karena pembicara dipandang sebagai pihak yang aktif dan berperan penting dalam mengirimkan pesan kepada khalayak. Dalam proses ini, khalayak digambarkan sebagai pihak yang pasif dalam menerima pesan. Oleh karena itu, proses komunikasi Aristoteles berlangsung secara linear atau satu arah. Proses komunikasi Aristoteles dimulai dari pembicara yang mengutarakan pesan dalam suatu situasi, occasion, pada khalayak audiens, yang kemudian menimbulkan dampak atau pengaruh, efek. Proses komunikasi menurut Lasswell, Harold D. Lasswell, 1948, mengembangkan proses komunikasi yang dikenal dengan model komunikasi Lasswell. Proses komunikasi Lasswell berupa proses komunikasi linear atau komunikasi satu arah. Proses komunikasi menurut Lasswell diawali dengan mengirim pesan, sender, yang menyampaikan pesan, message, melalui yang diterima oleh penerima pesan, receiver. Kemudian menciptakan umpan balik, itu feedback, untuk diberikan kepada pengirim pesan. Dengan menurut Scrum, yang proses komunikasi Scrum yang dicetuskan oleh Wilbur Scrum 1954 menggambarkan proses komunikasi yang berlangsung secara dua arah. Pengirim pesan maupun penerima pesan dapat berganti peran dalam mengirim dan menerima pesan. Pesan dikirimkan setelah proses encoding. Karenanya, pengirim pesan juga disebut dengan encoder. Penerima pesan atau receiver disebut dengan decoder karena pesan yang telah di-encode oleh pengirim pesan mengalami proses decoding yang dilakukan oleh penerima pesan. Proses komunikasi menurut Scrum dimulai dari pengirim pesan, encoder, yang mengirim pesan, message, kepada penerima pesan, decoder, yang kemudian secara bergantian mengirim pesan kepada pengirim pesan pertama. Fungsi komunikasi secara umum, sarana penyampaian informasi. Setiap orang memerlukan informasi mengenai berbagai hal yang terjadi di lingkungannya. Melalui proses komunikasi yang terjalin akan memudahkan seseorang untuk bisa memperoleh informasi. Kedua adalah sosialisasi. Proses komunikasi membuat masyarakat menjadi lebih dekat dan akrab satu sama lain. Proses komunikasi membuat masyarakat tidak lagi enggan untuk bersosialisasi sehingga menjadi sadar akan fungsi sosialnya dan mampu berpartisipasi aktif di masyarakat. Yang ketiga yaitu pendidikan. Proses komunikasi secara langsung dapat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. Melalui proses komunikasi terjadi proses pembentukan watak, keterampilan, serta pembelajaran yang membawa masyarakat ke arah yang lebih baik. Yang keempat, hiburan. Hiburan dalam masyarakat dapat disebarluaskan melalui proses komunikasi. Proses komunikasi merupakan proses yang luas dan kompleks, sehingga tidak hanya terbatas pada percakapan antara dua orang saja. Melalui proses komunikasi yang baik, masyarakat merasa terhibur. Yang kelima, integrasi antar masyarakat. Proses komunikasi dapat berfungsi untuk menjaga integrasi antara individu, kelompok, atau bahkan negara. Dengan proses komunikasi, masyarakat akan lebih mengenal satu sama lain sehingga mampu menghargai kondisi, pendapat, dan keinginan orang lain. Basic personal
branding. Komunikasi sosial. Mengutip buku komunikasi suatu pengantar 2010 karya Deddy Mulyana, fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial berarti komunikasi penting dalam membangun konsep diri, aktualisasi diri, kelangsungan hidup, memperoleh kebahagiaan, menghindari tekanan dan ketegangan, serta memupuk hubungan dengan orang lain. Melansir buku Teknologi Komunikasi 2021 karya Hamdan Firmansyah dan kawan-kawan, pembentukan konsep diri merupakan pandangan kita mengenai siapa diri kita. Pandangan ini hanya bisa diperoleh lewat informasi dari orang lain, sementara konsep diri biasanya dipengaruhi oleh keluarga dan orang terdekat, seperti sahabat dan kerabat. Komunikasi ekspresif. Fungsi komunikasi sebagai komunikasi ekspresif tidak semata-mata bertujuan untuk mempengaruhi orang lain, namun juga dapat dijadikan sarana penyampaian perasaan atau emosi. Komunikasi ritual. Komunikasi ritual sering dilakukan secara kolektif bersama, sehingga komunikasi ini berarti proses komunikasi banyak dinyatakan dalam penggunaan kata-kata serta perilaku simbolik. Komunikasi instrumental. Dalam buku pengantar Studi Ilmu Komunikasi, komunikasi sebagai kegiatan, komunikasi sebagai ilmu, Reddy Panuju dituliskan bahwa komunikasi instrumental seringkali disebut sebagai komunikasi yang bertujuan persuasif. Karena fungsi komunikasi sebagai komunikasi instrumental sering ditujukan untuk menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan, mengubah perilaku atau menggerakkan tindakan serta menghibur. Hambatan dalam komunikasi. Yang pertama ada physiological barrier, yaitu tingkatan retensi yang rendah karena lemahnya sistem memori, kurang perhatian, ketidaknyamanan karena sakit, lemahnya indera persepsi rangsangan, permasalahan pendengaran, lemahnya kemampuan menyimak informasi berlebih, perbedaan psikologis yang disebabkan oleh Gender. Cara mengatasi hambatan tersebut adalah selalu berusaha menyesuaikan tingkat retensi audiens, selalu memperhatikan pada saat penyampaian informasi, pastikan kenyamanan setiap orang, pastikan keutuhan dari persepsi alat indera, pastikan keutuhan keterlambatan kemampuan pendengaran harus selalu dipertimbangkan, active listening, informasi yang berlebih harus dihindari. Yang kedua, environmental barrier. Noise di lingkungan yang terlalu keras, pencahayaan yang buruk, setting yang tidak nyaman, lingkungan yang tidak higienis dan berbau tidak enak, ruangan yang terlalu panas atau dingin, jarak. Cara mengatasi yaitu pastikan pencahayaan ruangan baik sehingga komunikasi nonverbal dapat difasilitasi. Pengaturan tempat duduk yang baik dan nyaman, pastikan lingkungan higienis dan bebas dari bau tidak sedap. Psychological barrier. Perbedaan persepsi dan salah pengertian, ketidakpercayaan dan perasaan tidak bahagia, gangguan emosional, psikotik atau neurotic illness, perasaan cemas, ketakutan, khawatir, dan kebingungan. Itu cara mengatasi, selalu berusaha dalam kondisi menyenangkan dan menunjukkan sikap bisa dipercaya, hindari berprasangka buruk, hindari sikap bermusuhan, tidak suka risih, ketidakpuasan, dan berperan antagonis, bebaskan diri dari rasa takut, nervous, dan kebingungan. Social barriers, kurangnya rasa percaya diri dalam lingkup norma sosial, nilai, dan kebiasaan, hal-hal yang dianggap tabu oleh masyarakat, perbedaan strata sosial. Cara mengatasi perbedaan dalam norma sosial, nilai, dan perilaku harus dipertimbangkan, keyakinan dalam lingkup sosial harus diperhatikan. Cultural barrier, perbedaan etnik, kultur budaya, dan religius. Tradisi, nilai, dan kebiasaan kultural. Cara mengatasi pertimbangan perbedaan kultural, pertimbangan tradisi kultural, nilai, dan kebiasaan. Semantic barrier, perbedaan bahasa, terjemahan yang salah, perbedaan individual dalam ekspresi dan persepsi, pengalaman masa lampau terkait kegagalan individual dalam mendengarkan. Cara mengatasinya, gunakan bahasa yang sama, pertimbangan perbedaan ekspresi dan persepsi dari pesan yang akan disampaikan.
organisasional barrier, kebijakan, peraturan, dan regulasi sebuah organisasi, kegagalan teknis, tekanan waktu, kompleksnya struktur organisasi yang diakibatkan oleh sistem hierarki, ukuran organisasi, cara mengatasi pertimbangan polisi organisasi, aturan dan regulasi, struktur organisasi harus dibuat sederhana dan tidak kompleks. Organisasi yang berukuran besar harus dibagi menjadi divisi kecil. Communication process relate barriers. Pesan yang tidak jelas dan bertolak belakang, pendekatan stereotip, pemilihan channel yang kurang tepat, kurangnya feedback, cara mengatasi, gunakan channel yang layak, pendekatan stereotip harus dihindari dalam komunikasi, pesan harus jelas dan tidak bertolak belakang, pastikan feedback yang layak diberikan oleh penerima pesan. 6. Konteks komunikasi. Komunikasi intrapribadi merupakan komunikasi dengan diri kita sendiri, komunikasi yang paling awal, sebagai landasan komunikasi antar pribadi dan komunikasi dalam konteks lainnya, sebagai penentu awal keberhasilan komunikasi dengan orang lain. Komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi tatap muka, komunikasi diadik yang melibatkan dua orang, sangat mungkin melibatkan kelima alat indera kita, bersifat intim atau akrab, merupakan bentuk komunikasi yang dianggap paling lengkap dan sempurna. Komunikasi kelompok merujuk pada komunikasi yang dilakukan kelompok kecil, bersifat tatap muka, umpan balik atau feedback dari seorang peserta masih bisa diidentifikasi dan ditanggapi secara langsung, dengan sendirinya masih melibatkan komunikasi antar pribadi. Komunikasi publik, komunikasi antar orang pembicara dengan sejumlah besar orang, khalayak. Peserta komunikasi tidak dapat dikenali satu persatu, sering disebut dengan large group communication. Lebih formal dan lebih sulit, memerlukan persiapan cermat, keberanian, dan kemampuan menghadapi orang banyak. Umpan balik terbatas, umpan balik nonverbal lebih terlihat dibandingkan verbal, seringkali bertujuan memberikan penerangan, menghibur, memberikan penghormatan, atau membujuk. Komunikasi organisasi berlangsung dalam sebuah organisasi bersifat formal dan informal, berlangsung dalam jaringan yang lebih besar dari komunikasi kelompok, seringkali melibatkan komunikasi diadik antar pribadi dan komunikasi publik. Komunikasi massa menggunakan media massa berbiaya relatif mahal, dikelola suatu lembaga atau orang yang dilembagakan, ditujukan pada sejumlah besar orang di berbagai tempat yang berbeda sekaligus, anonim dan heterogen. Pesan bersifat umum, cepat, serentak, dan sekilas. Umpan balik seringkali tertunda. Berikutnya adalah faktor mendasar dari media massa, komunikasi massa. Media massa atau industri yang berubah dan berkembang yang menciptakan lapangan kerja. Merupakan industri yang berubah dan berkembang yang lapangan kerja. Media massa memiliki peraturan dan norma-norma yang menghubungkan institusi tersebut dengan masyarakat dan institusi sosial lainnya. Di lain pihak, institusi media diatur oleh masyarakat. Media massa merupakan sumber kekuatan, alat kontrol manajemen inovasi dalam masyarakat yang dapat didaya gunakan sebagai pengganti kekuatan atau sumber daya lainnya. Media, forum atau agen yang semakin berperan untuk menampilkan peristiwa-peristiwa kehidupan masyarakat, baik yang bertaraf nasional maupun internasional. Media berperan sebagai wahana pengembangan kebudayaan, bukan saja dalam pengertian pengembangan bentuk seni dan simbol, tetapi juga dalam pengertian pengembangan tata cara, mode, gaya hidup, dan norma-norma. Media telah menjadi sumber dominan bukan saja bagi individu untuk memperoleh gambaran dan cita realitas sosial, tetapi juga bagi masyarakat dan kelompok secara kolektif.
Media mencukuhkan nilai-nilai dan penilaian normatif yang dibaurkan dengan berita dan hiburan. Media massa dan kewajiban kepada masyarakat menggunakan frekuensi yang merupakan ranah publik. UUD Penyiaran Indonesia UUD Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran bahwa frekuensi dibagi atas beberapa kebutuhan. Karakteristik komunikasi massa: khalayak yang luas, heterogen, anonim, tersebar, dan tidak mengenal batas geografis kultural. Bersifat umum, bukan perorangan atau pribadi. Kegiatan penciptaan pesan melibatkan orang banyak dan terorganisasi. Pola penyampaian bersifat cepat dan tidak terkendala oleh waktu dalam jangkauan khalayak luas. Penyampaian pesan satu arah, cenderung satu arah. Kegiatan komunikasi terencana, terjadwal, terorganisasi. Penyampaian pesan bersifat berkala, tidak bersifat temporer. Isi pesan mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lain-lain. Unsur komunikasi massa: sumber khalayak, pesan, proses, konteks, media. Nilai berita: magnitud, seberapa luas pengaruh suatu peristiwa bagi khalayak. Contoh berita tentang kenaikan BBM. Significance, seberapa penting arti suatu peristiwa bagi khalayak. Actuality, yaitu tingkat aktualitas atau suatu peristiwa. Proximity, yaitu kedekatan peristiwa terhadap khalayak. Prominence, yaitu akrabnya peristiwa dengan khalayak. Kejelasan atau clarity tentang kejadiannya, kejutan, surprise, dampak, impact. Konflik personal, human interest, yaitu kemampuan suatu peristiwa untuk menyentuh perasaan kemanusiaan khalayak. Prinsip human interest, ketegangan keputusan yang dijatuhkan dalam human interest yang membuat manusia tertarik, yaitu keanehan, tidak laziman, minat pribadi, konflik, simpati, kemajuan, seks, binatang, humor. Prinsip komunikasi: komunikasi adalah proses simbolik. Simbol atau sesuatu yang digunakan untuk menunjuk sesuatu lainnya berdasarkan kesepakatan sekelompok orang, dapat berupa kata-kata verbal atau tingkah laku non-verbal, maupun berupa objek. Merupakan salah satu kategori tanda ilmu semiotika. Memiliki sifat seperti berikut: bersifat sebarang, mana, suka, dan atau sewenang-wenang. Pada dasarnya tidak bermakna, tapi diberi makna, bervariasi. Setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Setiap orang tidak bebas nilai pada saat orang tersebut tidak bermaksud mengkomunikasikan sesuatu, tetapi dimaknai oleh orang lain, maka orang tersebut sudah terlibat dalam proses komunikasi. Gerak tubuh, ekspresi wajah, komunikasi verbal seseorang dapat dimaknai oleh orang lain menjadi suatu stimulus. Komunikasi punya dimensi isi dan hubungan. Dimensi isi disandi secara verbal dan menunjukkan muatan komunikasi. Dimensi hubungan disandi secara non-verbal dan menunjukkan bagaimana cara mengatakan sekaligus mengisyaratkan bagaimana hubungan tiap peserta komunikasi tersebut. Komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Setiap tindakan komunikasi yang dilakukan oleh seseorang bisa terjadi mulai dari tingkat kesengajaan yang rendah, artinya tindakan komunikasi yang tidak direncanakan, atau apa saja yang akan dilakukan, atau apa saja yang akan dilakukan secara rinci dan detail, sampai pada tindakan komunikasi yang betul-betul disengaja, tidak dikomunikasikan, mengharapkan respon dan berharap
tujuannya tercapai. Komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Pesan komunikasi yang dikirim oleh pihak komunikan, baik secara verbal maupun non-verbal, disesuaikan dengan tempat di mana proses komunikasi itu berlangsung, kepada siapa pesan itu dikirimkan, dan kapan komunikasi itu berlangsung. Komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Ketika berkomunikasi, orang meramalkan efek perilaku komunikasi mereka. Dan kata lain, komunikasi terikat aturan dan tata krama. Komunikasi bersifat sistemik. Dua sistem dari beroperasi dalam transaksi komunikasi. Sistem internal, seluruh sistem nilai yang dibawa setiap individu sebagai hasil pencerapan dalam berbagai lingkungan sosialnya, keluarga, masyarakat, suku, agama, dan lain-lain. Sistem eksternal, setiap unsur dalam lingkungan di luar individu atau kata-kata yang dipilih, isyarat fisik, cahaya, penataan ruang, dan lain-lain. Semakin mirip latar belakang sosial, budaya, semakin efektiflah komunikasi. Jika dua orang melakukan komunikasi berasal dari suku yang sama, pendidikan yang sama, maka ada kecenderungan dua pihak tersebut mempunyai bahan yang sama untuk saling dikomunikasikan. Kedua pihak mempunyai makna yang sama terhadap simbol-simbol yang saling dipertukarkan. Komunikasi bersifat non-sekuensial. Proses komunikasi bersifat sirkular, dalam arti tidak berlangsung satu arah, melibatkan respon atau tanggapan sebagai bukti bahwa pesan yang dikirimkan itu diterima dan dimengerti. Komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Konsekuensi dari prinsip bahwa komunikasi adalah sebuah proses adalah komunikasi itu dinamis dan transaksional. Ada proses saling memberi dan menerima informasi di antara pihak-pihak yang melakukan komunikasi. Komunikasi bersifat irreversible. Setiap orang yang melakukan proses komunikasi tidak dapat mengontrol sedemikian rupa terhadap efek yang ditimbulkan oleh pesan yang dikirimkan. Komunikasi tidak dapat ditarik kembali. Jika komunikasi sudah berkata menyakiti orang lain, maka efek sakit hati tidak akan hilang begitu saja pada diri orang lain tersebut. Komunikasi bukan obat atau panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Komunikasi tidak serta-merta membuat perasaan orang yang telah tersakiti menjadi seperti sedia kala. Dibutuhkan usaha dan proses lebih dari sekedar komunikasi. Komunikasi bukan obat mujarab yang akan menyelesaikan semua masalah. Itu dari saya, Muhammad Isam Firmansyah. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.